Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena berkat rahmatnya dan karunia-Nya, eh, kami kelompok 6 bisa membuat video kali ini dengan lancar. Terima kasih kepada dosen pengampu, eh, dan juga teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir pada Zoom kali ini untuk memaparkan materi mendesain media pembelajaran. Kami dari kelompok 6, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Loinda Putri dengan NPM 24506.007. Perkenalkan, nama saya Meme Malani Putri dengan NPM 2450616. Kenalkan, saya Rizka Kamila Putri dengan NPM 245060024. Kenalkan, nama saya Nana Nafisa Fauzi dengan NPM 2450627. Baik, selanjutnya ada Ruli Putri Brilian dengan NPM 245060022. Selanjutnya, pemaparan materi oleh pemateri satu saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada pengertian mendesain media pembelajaran. Mendesain media pembelajaran adalah kegiatan merancang, mengembangkan, dan menghasilkan media yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Desain media dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, materi yang diajarkan, dan kondisi lingkungan belajar. Kurnia Darmansyah dan Fitria 2023. Selanjutnya. Baik, selanjutnya ada tujuan mendesain media pembelajaran. Yang pertama, mempermudah penyampaian materi. Media pembelajaran membantu guru menyampaikan materi yang kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Dengan adanya media, informasi dapat disajikan secara lebih konkret sehingga mengurangi kesalahan pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan motivasi belajar siswa. Media yang menarik mampu menumbuhkan rasa semangat belajar siswa. Penggunaan gambar, video, permainan edukatif, dan multimedia interaktif dapat membuat siswa lebih aktif mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan peserta didik. Media pembelajaran mendorong siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan belajar. Siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga dapat mengamati, mencoba berdiskusi, dan berinteraksi dengan media yang digunakan. Yang terakhir ada membantu mencapai tujuan pembelajaran. Media yang dirancang sesuai dengan tujuan pembelajaran dapat membantu guru mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Penggunaan media yang tepat membuat proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan hasil pembelajaran siswa meningkat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pemateri kedua saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada prinsip-prinsip mendesain media pembelajaran. Yang pertama, prinsip kesesuaian. Media harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, materi yang diajarkan, serta karakteristik peserta didik. Media yang baik adalah media yang mampu mendukung pencapaian kompetensi pembelajaran secara optimal. Yang kedua, prinsip kejelasan. Media harus mampu menyampaikan pesan secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Informasi yang disajikan tidak boleh menimbulkan makna ganda sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Yang ketiga ada prinsip kemudahan.
Media yang dirancang hendaknya mudah digunakan baik oleh guru maupun siswa. Media yang terlalu rumit dapat menghambat proses pembelajaran dan mengurangi efektivitas penggunaannya. Yang keempat, prinsip kemenarikan. Tampilan media harus menarik agar mampu memusatkan perhatian siswa. Penggunaan warna, gambar, animasi, dan tata letak yang baik dapat meningkatkan minat belajar peserta didik. Yang kelima ada prinsip efektivitas dan efisiensi. Media pembelajaran harus mampu memberikan manfaat yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Media ini tidak harus mahal, tetapi harus efektif dalam membantu siswa memahami materi. Dan yang terakhir ada prinsip fleksibilitas. Nah, prinsip ini, media pembelajaran hendaknya dapat digunakan dalam berbagai kondisi dan situasi pembelajaran. Media yang fleksibel akan memudahkan guru dalam mengadaptasikan pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah mendesain media pembelajaran. Di sini ada di poin 1 itu ada analisis kebutuhan, yang mana analisis kebutuhan ini merupakan tahap pertama eh, untuk mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Nah, di sini juga guru itu perlu mengetahui bagaimana karakter siswa, materi pembelajaran, dan permasalahan yang dihadapi selama proses belajar mengajar. Yang kedua ini ada menentukan tujuan pembelajaran. Pada poin 2 ini, guru itu harus dapat menetapkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Tujuan ini menjadi dasar dalam menentukan bentuk dan isi media yang akan dibuat oleh guru. Yang ketiga ini ada menentukan jenis media. Pada poin ini tuh guru uh, pada poin ini tuh pemilihan media itu harus disesuaikan dengan materi dan karakteristik peserta didik. Nah, guru juga dapat memilih media visual, dapat memilih media seperti media visual, audio visual ataupun media digital sesuai kebutuhan pembelajaran. Yang keempat ada membuat rancangan media. Pada tahap 4 ini, guru itu membuat seperti storyboard atau rancangan awal yang meliputi isi materi, eh, lalu tampilan visual, warna, gambar, dan unsur pendukung lainnya. Slide berikutnya. Next. Nah, sebelumnya. Nah, yang kelima ini ada mengembangkan media. Jadi setelah rancangan selesai, guru ini mulai membuat media sesuai desain yang telah ditentukan. Pengembangan media ini juga dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan teknologi digital seperti Canva, PowerPoint, ataupun aplikasi lainnya. Yang keenam itu ada uji coba media, yang mana media yang telah dibuat tadi itu perlu diuji coba terlebih dahulu untuk mengetahui apakah media tersebut sudah layak atau sudah dapat digunakan dengan baik dan sesuai tujuan pembelajaran. Yang ketujuh ada evaluasi dan revisi. Jadi eh, dari hasil uji coba yang sudah digunakan jadi pada evaluasi ini tuh merupakan evaluasi untuk hasil uji coba yang digunakan sebelumnya. Jadi jika ditemukan kekurangan, maka media perlu diperbaiki agar lebih efektif digunakan dalam pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini ada jenis-jenis media pembelajaran. Pertama ada media visual.
Media visual ini adalah media yang mengandalkan indera penglihatan seperti gambar, poster, grafik, diagram, peta, dan komik edukatif. Lalu yang kedua ada media audio. Media audio merupakan media yang menyampaikan informasi melalui suara seperti radio pendidikan, rekaman suara, dan podcast pembelajaran. Lalu yang selanjutnya ada media audiovisual. Media audiovisual ini menggabungkan unsur suara dan gambar sehingga memberikan pengalaman belajar yang lebih lengkap. Contohnya seperti video pembelajaran dan animasi. Lalu yang keempat, media berbasis teknologi digital. Perkembangan teknologi memungkinkan guru memanfaatkan berbagai media digital seperti Canva, PowerPoint interaktif, Google Site, Quizizi, WordWall, dan aplikasi pembelajaran lainnya. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Eh, di sini ada penerapan mendesain media pembelajaran di sekolah dasar. Yang pertama ini ada pada mata pelajaran IPAS. Guru dapat mendesain media berupa video eksperimen, model organ, tubuh, atau pop-up book untuk membantu siswa memahami konsep-konsep IPA yang bersifat abstrak. Media pembelajaran yang sesuai em, dirancang sesuai materi dapat membantu siswa memahami konsep-konsep IPA yang sulit diamati secara langsung. Selain itu, penggunaan media yang menarik dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar. Lalu yang kedua, ada pada mata pelajaran matematika. Media kartu angka, papan berhitung, permainan edukatif, dan multimedia interaktif dapat digunakan untuk membantu siswa memahami operasi hitung dan konsep matematika lainnya. Penggunaan media dalam pembelajaran matematika membantu siswa memahami konsep yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret. Dengan adanya media yang interaktif, siswa dapat belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan tentunya dapat lebih mudah untuk dipahami. Lalu di sini ada yang ketiga, pada mata pembelajaran bahasa Indonesia. Em, Media cerita bergambar, contohnya juga ada video animasi dan buku digital dapat membantu meningkatkan kemampuan membaca, menulis, serta berbicara siswa. Media pembelajaran pada mata pelajaran bahasa Indonesia ini dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berbahasa secara lebih efektif. Melalui berbagai media yang menarik, siswa menjadi lebih aktif. Selanjutnya di sini ada yang keempat, yang terakhir itu pada mata pelajaran PPKN. Di sini guru dapat menggunakan media poster, video pembelajaran, serta permainan edukatif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan serta kehidupan bermasyarakat. Penggunaan media pembelajaran dapat mempermudah siswa dalam memahami nilai-nilai kebangsaan dan kehidupan bermasyarakat. Selain menambah pengetahuan, media juga dapat membantu menanamkan sikap dan karakter positif dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kepada pemateri selanjutnya saya persilahkan. Terima kasih, moderator. Di sini ada tantangan dan solusi dalam mendesain media pembelajaran. Yang pertama, ada keterbatasan sarana dan prasarana. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk mengembangkan media pembelajaran yang berbasis teknologi. Kondisi ini menjadi tantangan bagi guru dalam menciptakan pembelajaran yang inovatif. Lalu, tantangan yang kedua ada kurangnya kemampuan teknologi guru. Sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi atau perangkat digital sehingga perlu adanya pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan. Lalu yang ketiga ada keterbatasan waktu. Pembuatan media pembelajaran memerlukan waktu yang cukup panjang, mulai dari perencanaan hingga ke evaluasi.
Hal ini sering menjadi kendala bagi guru yang memiliki banyak tugas administrasi. Lalu yang keempat, solusi yang dapat dilakukan. Beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain mengikuti pelatihan pembuatan media, memanfaatkan aplikasi yang mudah digunakan, bekerja sama dengan sesama guru, dan menggunakan media sederhana yang tersedia di lingkungan sekitar sekolah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada anggota 6 yang sudah memaparkan materi. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan sedikit kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan pada kesempatan kali ini. Desain media pembelajaran adalah proses merancang, mengembangkan, dan menghasilkan media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta materi yang akan diajarkan. Dalam proses mendesain media pembelajaran, guru perlu memperhatikan prinsip-prinsip seperti kesesuaian, kejelasan, kemudahan, kemenarikan, efektivitas, efisiensi, dan fleksibilitas. Baiklah, setelah kesimpulan, sampailah kita di penghujung acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada kelompok 6 atas materi yang telah dipaparkan dengan jelas dan kepada dosen pengampu atas bimbingannya, serta kepada teman-teman yang sudah mau menonton video ini. Selesailah rangkaian acara presentasi pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu jalannya sesi kali ini. Semoga yang disampaikan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Saya tutup. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.